Saya nggak mau tahu, kamu nggak usah pedulikan taktik macam-macam. Hasilnya mengecewakan, gagal, tapi overall memang permainan jelek. Jelek ya? Saya harus katakan jelek. Kenapa saya heran? Karena di awal banyak prediksi, ini kan tim yang dianggap bagus, kuat. Mewah. Apalagi habis mengalahkan Mali. Iya. Mewah kalau kita bicara tentang ada naturalisasi. Raven, Zylstra, Ya. Ivar Jenner, Dion Mark, jadi ada 4 gitu kan. Jadi itu mewah. Saya nganggap bahwa di luar itu pemain-pemain kita juga nggak. Kualitasnya cukup bagus. Jadi ini persoalan menurut saya sih kepelatihan. Pak Sumarji, BTN atau manajer timnas mengatakan bahwa suasana bagus sekali. Mirip era Sinteyong gitu kan. Tiba-tiba Saya tentu sebagai yang dituakan di tim ini ya, sebagai manajer tim, saya mohon maaf nih, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan tentu ini juga bagian dari kritik ya. Boleh, silahkan, tidak apa-apa, silahkan kritik sepedas-pedasnya, sekeras-kerasnya. Saya yakin ini juga akan menjadi evaluasi buat tim ini, baik diri saya sendiri dan juga tim kepelatihan, mulai dari Coach Indra, para asisten dan semuanya. Ini adalah koreksi buat semuanya. Jadi dengan adanya koreksi tentu kita akan belajar lebih baik lagi, tidak ada masalah. Itu boleh-boleh saja. Kami akan menerima itu semua dan kami akan berusaha sekuat tenaga, pikiran untuk memperbaiki semuanya ini. Kita akan tiba-tiba kayak begini, flopnya jauh sekali gitu loh. Iya. Cara main, bayangin harus menang betul, tapi mengandalkan lemparan ke dalam kan ini menunjukkan salah satu indikator nggak punya cara, nggak punya akal. Jadi ini ada kebingungan seorang Indra Safri. Paradoksnya Kita nggak lolos grup. Secara teknis, orang yang paling bertanggung jawab adalah saya. Ya sih targetnya perak. Target perak aja dengan tim begini menurut gue bener-bener ngaco. Ini mah boro-boro perak. Meskipun timnas Indonesia U23 berhasil menang lawan Myanmar, tapi bahkan kita tidak bisa lolos grup. Piala Dunia gagal. Piala Asia U23 gagal. SEA Games gagal. Lu makan tuh karma pakai nasi lu makan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Berjalan di jalan sunyi sendirian, Cahaya dalam sepak bola selalu punya cara paling kejam untuk mengingatkan satu hal sederhana namun sering kita abaikan. Kerja keras tidak selalu berbanding lurus dengan hasil. Kita boleh berlatih sekeras mungkin, mempersiapkan diri sejauh mungkin, mengorbankan banyak hal demi satu tujuan mulia. Tetapi sepak bola kadang tetap memilih jalannya sendiri. Dan itulah yang dirasakan publik Indonesia setelah SEA Games 2025 berakhir. Tidak ada pesta, tidak ada sorak bangga. Yang tertinggal hanyalah rasa hampa, kecewa, dan pertanyaan besar yang menggantung di udara. Timnas U22 Indonesia datang ke SEA Games 2025 bukan sebagai tim dadakan. Ini bukan proyek setengah jadi, bukan pula sekedar formalitas keikutsertaan. Persiapan panjang dijalani, pemusatan latihan digelar berbulan-bulan, liga domestik rela dikorbankan, FIFA Matchday pun disisihkan demi satu tujuan, menghadirkan Timnas U22 yang matang, siap secara fisik, taktik, dan mental. Bahkan pemain-pemain abroad di lobi, uji coba internasional dilakoni, termasuk melawan Mali U22 yang secara kualitas berada di atas mayoritas lawan Asia Tenggara. Logikanya sederhana, dengan semua pengorbanan itu, Indonesia seharusnya tampil sebagai tim paling siap secara struktur permainan, paling siap menghadapi tekanan, paling siap membaca situasi pertandingan. Tapi sepak bola kembali menunjukkan wajah dinginnya, ketika peluit akhir dibunyikan, yang tersisa bukan euforia, melainkan satu kata pahit yang sulit ditelan, kegagalan. Ironisnya, kegagalan ini tidak lahir dari minimnya persiapan. Justru sebaliknya, kegagalan ini datang di tengah salah satu persiapan paling serius yang pernah dilakukan untuk level usia muda.
Dan disinilah luka itu terasa lebih perih, karena ketika kamu sudah memberikan segalanya, lalu tetap jatuh, rasanya berbeda, lebih sunyi, lebih sepi, dan lebih menyakitkan. Maka pertanyaan publik pun bergeser. Ini bukan lagi soal siapa yang harus disalahkan, bukan pula tentang mencari kambing hitam. Pertanyaan yang lebih jujur muncul, apa yang sebenarnya sedang berubah? Atau justru apa yang tidak mau kita ubah? SEA Games 2025 bukan kegagalan biasa. Ini kegagalan yang memaksa kita bercermin lebih lama. Karena ini bukan tim seadanya. Ini tim yang dipersiapkan dengan logika modern, dengan narasi besar, dengan ekspektasi tinggi. Namun di lapangan yang terlihat justru permainan monoton, build up lambat, miskin variasi, pengambilan keputusan ragu, basic skill yang sering gagal di momen krusial, dan yang paling menyakitkan, tidak ada evolusi dari menit ke menit. Seolah-olah rencana hanya satu, dan ketika rencana itu terbaca lawan, semuanya berhenti di situ. Tidak ada pintu darurat, tidak ada solusi taktis yang benar-benar terasa. Tim seperti menunggu keajaiban, bukan menciptakannya. Ini bukan sekedar kalah skor, ini kekalahan dalam memahami dinamika permainan. Padahal laga uji coba melawan Mali sempat menumbuhkan harapan. Publik berkata, ini serius, ini level internasional, ini bukan cuma ASEAN. Banyak yang berpikir, jika melawan Mali saja bisa bertahan, harusnya di SEA Games Indonesia bisa melangkah jauh. Tapi realitas berbicara sebaliknya. Saat turnamen dimulai, tempo justru menurun, intensitas hilang, keberanian memudar. Pola yang sama diulang lagi dan lagi, tanpa keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Untuk apa uji coba internasional jika tidak ada adaptasi saat turnamen sesungguhnya dimulai? Pertanyaan itu sah, dan dari sanalah nama Indra Syafri tak terelakkan masuk dalam pusaran diskusi publik. Mari kita luruskan satu hal penting. Indra Syafri bukan pelatih sembarangan. Sejarah mencatat jasanya. Gelar dan prestasi di level usia muda tidak bisa dihapus begitu saja. Beliau adalah arsitek sistem yang rapi, disiplin, dan terstruktur. Tapi sepak bola bukan museum. Ia bergerak, berubah, dan menuntut adaptasi tanpa kompromi. Di SEA Games 2025, pendekatan yang terlalu aman terasa jelas. Pola yang itu-itu saja, pergantian taktis yang lambat. Harapan besar diletakkan pada kualitas individu untuk menyelamatkan sistem. Ini bukan soal niat atau kerja keras, ini soal relevansi. Ketika sistem terbaca lawan, dibutuhkan fleksibilitas, keberanian, dan kreativitas untuk membongkar ulang permainan. Dan disitulah publik mulai ragu, apakah pendekatan lama masih cukup untuk kebutuhan hari ini? Di tengah kekecewaan itu muncul satu nama yang justru menawarkan arah berbeda, Nova Arianto. Bukan sosok yang sering dipuja, bukan pula pelatih dengan etalase trofi mengkilap. Tapi justru karena itulah ia menarik. Nova datang bukan membawa kenyamanan, melainkan kegelisahan. Jika Indra Syafri adalah simbol stabilitas dan keamanan, Nova Arianto adalah simbol transisi dan keberanian mengambil resiko. Ia terbentuk dari proses panjang, dari belajar langsung bersama Shin Tae-yong, dari pengalaman melihat bagaimana sepak bola modern menuntut pemain untuk berpikir, bukan sekedar patuh. Gaya Nova mungkin belum sempurna, bahkan banyak yang bilang belum rapi. Tapi pertanyaannya sederhana, rapi untuk siapa? Karena di lapangan pemain-pemainnya terlihat paham peran, berani mengambil keputusan, dan tidak takut membuat kesalahan. Intensitas dijadikan fondasi, struktur dibuat jelas, instruksi tidak berlebihan, pemain diberi ruang untuk tumbuh. Itu bukan kebetulan, itu filosofi. Pernyataan pemain seperti Miss Hilgersbecker yang menyebut Nova sebagai pelatih yang membuat pemain merasa aman secara taktis bukan pujian kosong. Itu pengakuan jujur dari ruang ganti. Pemain tidak takut bertanya, tidak takut salah, dan tahu apa yang harus dilakukan di setiap fase permainan. Inilah lingkungan belajar yang selama ini sering hilang dari sepak bola usia muda kita. Bandingkan dengan timnas U22 di SEA Games, banyak pemain ragu, lambat bereaksi, menunggu instruksi, kehilangan arah saat rencana awal mentok. Sedangkan di tim muda asuhan Nova, meski masih sering salah, keberanian itu terlihat, dan keberanian adalah fondasi utama pertumbuhan. Perdebatan ini bahkan tak berhenti di dalam negeri. Media asing mulai menyoroti Indonesia dengan nada berbeda. Bukan lagi sekedar Indonesia punya talenta, melainkan Indonesia sedang mencari identitasnya. Mereka melihat kita kuat secara fisik, kaya potensi, tapi inkonsisten dalam pendekatan.
Beberapa analis menyebut kegagalan SEA Games 2025 bukan kejadian, melainkan konsekuensi. Konsekuensi dari sistem yang rapi tapi kaku, disiplin tapi lambat beradaptasi, kuat di rencana awal, lemah di perubahan. Dan disinilah Nova Arianto mulai disebut sebagai eksperimen berani. Bukan penyelamat, bukan jaminan sukses, tapi simbol keberanian untuk berubah. Karena dalam sepak bola modern, pemain yang percaya pada sistem lebih berbahaya daripada pemain yang hanya patuh instruksi. Indonesia mungkin akan kalah lebih sering di awal jika memilih jalur ini, tapi jika konsisten, kita akan lebih sulit dikalahkan di masa depan. Sekarang Nova mulai membangun fondasi bersama Timnas U20, memantau pemain lokal dan diaspora, menyusun seleksi dengan detail, bukan demi trofi hari ini, tapi demi arah esok hari. Karena sepak bola usia muda bukan soal menang cepat, ini soal membangun jembatan ke level senior. Akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan pahit namun perlu. Kita harus memilih pelatih yang membuat kita nyaman atau pelatih yang membuat kita bertumbuh. Indra Syafri telah memberi fondasi, dan atas itu kita patut berterima kasih. Tapi Nova Arianto datang membawa pertanyaan yang lebih besar. Apakah kita berani berubah? Perubahan tidak selalu indah, tidak selalu menang di awal. Tapi tanpa perubahan, kita hanya akan mengulang kegagalan yang sama, dengan wajah berbeda. Mungkin tamparan SEA Games 2025 memang perlu, agar kita terbangun, agar kita berhenti puas, agar sepak bola Indonesia benar-benar melangkah ke depan. Gunung tinggi di depan jangan kau gentar. Setiap langkah berat adalah makna, setiap nafas adalah doa. Ketika dunia meremehkan kita, itulah saatnya mengubah sejarah. Garuda tidak akan menyerah.